Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menceritakan solusi persamaan diferensial metode numerik fisika komputasi 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pada tahun ajaran 2019-2020. Perkenalkan, saya Riwayat Nani Lestari dengan NIM 081711333013 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Nah, dalam video pertama saya akan menceritakan tentang persamaan diferensial biasa. Berawal dari deret Taylor, yang mana deret Taylor itu adalah fx sama dengan fx0 tambah x min x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari fx0 dan seterusnya, yang mana dimisalkan ketika x min x0 itu sama dengan h, maka deret Taylor di atas ini bisa ditulis dalam kotak ini, fx sama dengan x0 ditambah h per 1 faktorial f aksen x0 dan seterusnya, dimana yang turunan-turunan ini tuh merupakan koreksi dari ketepatan di jawaban dari fx0 ini sendiri. Persamaan di dalam kotak ini bisa kita misalkan jadi y plus 1 sama dengan y ditambah xy y dikalikan h, dimana persamaan ini bisa kita selesaikan menggunakan coding dengan melalui beberapa metode. Yang pertama metode Euler, dimana kita itu hanya memerlukan x pertama y pertama fxy y untuk yang persamaan pertama. Nanti kita akan menemukan f y plus 1 dari y plus f x y dikalikan h-nya. H ini merupakan delta atau jenjangnya itu berapa lompatan yang kita perlukan. Kita tuh melakukan iterasi berapa lompatan. Yang berikutnya adalah metode Hun, di mana yang membedakan dengan metode sebelumnya adalah di f x y, y dikalikan h-nya. Di metode Hun itu f x y, y dikalikan h-nya itu menggunakan faktor koreksi, yang mana itu koreksinya itu yang pertama f x y, y plus f x y plus 1, y awal y plus 1 dibagi 2, dimana y 0 y plus 1 ini itu merupakan y plus f x y dikali yang awal. Maka ini juga dilakukan beberapa kali langkah sampai dengan pada realitas yang disebut dengan iterasi. Kemudian menggunakan poligon ini menggunakan faktor koreksi yang lebih teliti daripada sebelumnya, yakni menggunakan pertengahannya. Dengan rumus yang seperti ini, maka nanti ini bisa didapatkan hasil akhir iterasi yang kita inginkan dengan realitas sekecil mungkin yang kita inginkan. Berikutnya Runkuta. Runkuta ini tuh ada beberapa. Ada Runkuta yang 1, 2, dan 3. Di sini yang ini tuh untuk Runkuta K-nya itu 1 sampai dengan 3. Nah, K1 ini tuh f xy, K2-nya xy, 1 a y dan seterusnya. Maka di sini tuh dengan sama yang sebelumnya juga kita bisa melakukan iterasi sebanyak yang kita inginkan sampai ditemukannya realitas yang kita inginkan sekecil mungkin. Berikutnya adalah persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial itu secara umum bisa dituliskan dengan a d kuadrat u pada x kuadrat plus b d kuadrat u pada x dt, c d kuadrat u plus dt kuadrat tambah d x, d, u du per dx, du per dt sama dengan 0. Nah, untuk persamaan diferensial parsial umum ini tuh digolongkan jadi 3, yaitu elliptical ketika d itu kurang dari 0, dimana d itu adalah b kuadrat min 4ac. Ketika kurang dari 0 dia eliptik, ketika sama dengan 0 parabolik, dan ketika lebih dari 0 dia hiperbolik. Nah, sebagai contohnya ini untuk yang persamaan hiperbolik itu adalah persamaan gelombang. Sebagai contoh persamaan parabolik adalah
persamaan Schrödinger, yang di sini penilaiannya semacam adalah persamaan difusi, dan untuk elliptical adalah persamaan Poisson, Laplace, dan persamaan Helmholtz. Nah, analisa numerik persamaan diferensial. Yang pertama tuh dari tadi, ya ini kita dapat dari data Taylor tadi, itu kita ubah dalam bentuk parsialnya, dimana UI plus 1, J sama dengan UI, J plus ditambah DU per DX dikali delta X. U, I, dan J ini tuh dia menunjukkan kayak dimensinya di sini sama-sama satu dimensi, yaitu jarak, misal jarak. Maka ini DU per DX ini kita sama dengan kan kita ini rubah DU per DX nya, maka ini ketemu U plus J yang dipindah ke kiri maka dibagi delta X. UI, J itu bisa ditulis sejajar ke samping ataupun atas bawah seperti ini. Dan jika misalkan DU per DX itu sama dengan UX dan D kuadrat U per DX kuadrat itu sama dengan UXX, maka ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. DU per DX nya ini sama aja, ini untuk DU per DY seperti ini, DU per DX nya bisa sama dengan 2X, DU per DX ini menjadi ini DU per DX, DU per DY ini. Nah, dimana rumus-rumus yang ada di kotak ini tuh, dan ini digunakan sebagai acuan untuk merubah persamaan analitik menjadi persamaan numerik. Nah, di sini saya ingin jelaskan juga persamaan yang diselesaikan secara analitik itu hasilnya jauh lebih bagus daripada yang diselesaikan secara numerik. Hal ini dikarenakan jika secara analitik itu persamaan itu diselesaikan secara langsung, nilainya itu apa adanya ya, dihitung secara sungguh-sungguh. Sedangkan kalau numerik itu hanya merupakan penyelesaian secara pendekatan, sehingga ketika kita menyelesaikan persamaan secara numerik, maka hasil yang kita dapat itu adalah hasil yang mendekati, bukan hasil yang sesungguhnya. Berikutnya, nah, ketika sudah persamaan tadi analitik sudah dirubah menjadi persamaan numerik, maka di sini kita bisa menggunakan penyelesaiannya itu ada 4 metode yang kita kenal. Yang pertama itu metode eksplisit. Ini itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan, dimana ketika dia itu tinggal mencari satu nilai akar saja. Jika metode eksplisit ini itu sudah diketahui data, nanti kita tuh tinggal menambahkan, diurut-urutkan seperti itu. Kita bisa menggunakan metode implisit. Misal ada data, terus ada beberapa data yang belum terisi, maka di situ kita bisa menggunakannya metode implisit ini untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya untuk metode Kronig-Carlson ini itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang dia itu banyak sekali variabel yang tidak diketahui. Implisit ini tuh sifatnya simultan, kayak dia tuh jika satu diketahui maka yang lain juga satu dicari, maka yang lain tuh juga harus dicari secara bersamaan. Jika Kronig-Carlson ini tuh ada data tapi banyak yang tidak diketahui. Nah, untuk yang khusus untuk metode Lightman ini tuh bisa digunakan itu dengan satu syarat, catatannya yaitu dimensinya persamaan tersebut itu hanya satu dimensi. Misalnya dimensinya itu hanya dimensi jarak saja. Tapi ketika dimensinya itu sudah berbeda, ada dimensi jarak, ada dimensi waktu, seperti itu, maka kita harus menggunakan metode eksplisit, implisit, dan Kronig-Carlson. Dari ketiga metode ini, yang lebih mudah itu metode eksplisit, karena ini sudah langsung mencapai hasil yang dicari itu